Shalom teman-teman, selamat berhari Minggu kembali bersama kita. Bersyukur ya para jemaat yang bisa on time datang. Winston ya, join kita. Sudah lulus dari Sunday School mungkin ya. Bagus Winston. Ya, bersyukur sekali ya teman-teman, kita masih bisa punya waktu untuk beribadah di tengah segala kesibukan kita. Hari Sabat itu sebenarnya sangat karunia loh guys. Bayangkan kalau hari Sabat itu tidak pernah tercetuskan. Bayangkan kehidupan kita tanpa hari Sabat. Sekulerisme aja, kita tanpa libur satu hari pun. Itu katakanlah kita bekerja di orang, kita beraktivitas secara normal, itu kita nggak akan ada batasan, pokoknya disuruh beraktivitas. Nah, bersyukurlah Tuhan kita itu betul-betul luar biasa, Dia menciptakan hari Sabat dan kuduskan hari Sabat. Manfaatkan bukan untuk nganggur dan tidur ya, tapi kita kuduskan untuk beribadah, mengingat kembali siapa pencipta kita dan merenungkan kebenarannya. Dan mari kita hari ini kembali sebelum mendengarkan firman, kita akan memulai dengan puji-pujian dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau jadikan bagi kami. Sekali lagi Kau masih kami beri kesempatan Tuhan untuk beribadah dan sucikan hari ini Tuhan. Periksa hati kami Tuhan, Engkau luruskan motivasi kami hari ini Tuhan ketika kami menginjakkan kaki di tempat ibadah ini, agar kami yang datang hari ini bersih dari segala niatan-niatan yang tidak lurus Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah anugerahkan ini bagi kami semua dan kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Firman-Mu Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Mari para jemaat berdiri menyambut Tuhan kita. Oh, perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu, Yesus Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti Tuhan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita puji namanya lebih lagi. Open our eyes heart. Oh Tuhan Yesus, buka mata kami Tuhan. Oh, sekali lagi Tuhan, open our eyes, open our heart. Mari para jemaat nyanyikan open our eyes. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Once again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Jesus. I want to see you once again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Last one. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
kasih Yesus. Amin Tuhan. Jemaat, sambil kita tetap berdiri menyiapkan hati kita, mari kita tetap membawa sikap hormat terhadap Tuhan kita, dan kita menyanyikan lagu yang terakhir dan menyiapkan, menggemburkan hati kita, dan semoga puji-pujian ini bisa menjadi penggembur hati kita sebelum kita mendengarkan firman, dan penting untuk kita menggemburkan hati kita sebelum mendengarkannya, karena sia-sia hari ini kalau hati kita tidak lunak. Mari kita siapkan hati kita. It's in the name. It's in the name of Jesus, wonderful. It's in the name of Jesus, wonderful. All the world can come to Him and have their sins removed. It's in the name of Jesus, wonderful. It's in the name, beautiful. It's in the name of Jesus, beautiful. It's in the name of Jesus, beautiful. Son of God and one of us, lover of my soul. It's in the name of Jesus, beautiful. Eternal King, you are. Eternal King, you will reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. Isn't your name powerful? It's in the name of Jesus, powerful. It's in the name of Jesus, powerful. Oh, Chains are broken when it's spoken. Every knee will bow. It's in the name of Jesus, powerful. Eternal King, Eternal King, you will reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. Eternal King, Eternal King, you will reign
Your name is all we need. It's in the name. It's in the name of Jesus all we need. It's in the name of Jesus all we need. Oh, He's the way, the truth, the life, the only way to God. It's in the name of Jesus all we need. It's in the name we need. It's in the name of Jesus all we need. It's in the name of Jesus all we need. Yes. We need your name, Lord. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau, Tuhan. Sadarkan kami, Tuhan, kalau kami masih tinggi hati, Tuhan, mengupayakan segalanya dengan upaya-upaya pikiran kami, Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu kepada kami, Tuhan. Rendahkan hati dan pikiran kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Amin, Tuhan. Eternal King, you will reign forever, and we will sing the glories of your name. You're lifted high, so all the world will sing. Your name is all we need. Your name is all we need. It's in the name, wonderful. It's in the name of Jesus, wonderful. It's in the name of Jesus, wonderful. All the world can come to Him and have their sins removed. It's in the name of Jesus, wonderful. Katakan is in the name. It's in the name of Jesus, wonderful. It's in the name of Jesus, wonderful. All the world can come to Him and have their sins removed. It's in the name of Jesus, wonderful. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu, kekal sampai selamanya ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan, dalam keberdosaan kami. Kami melihat sosok yang sempurna yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk pagi ini, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, keluarga yang baik, orang-orang yang baik yang ada di samping kami. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah berikan dan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di pagi hari ini biarlah kiranya setiap pujian, penyembahan kami naik di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa tiba saatnya bagi kami untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami, dan kami bebaskan Roh-Mu untuk berbicara, bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami berdoa biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini memulihkan kami, mengubahkan kami, bahkan membuat kami terus bertumbuh untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kiranya menolong hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah-Mu di pagi hari ini. Hamba terbatas dan penuh dengan kelemahan, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Setiap pikiran, setiap hati, setiap mata yang mendengar, setiap mata yang melihat dan telinga yang mendengar itu semua tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan biar kiranya aku berdoa firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur, tertanam, berakar, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berkaryalah ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Ya. Terima kasih pertama-tama untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kematian, sehingga meskipun dunia bilang udah gak ada alasan, udah gak ada lagi harapan untuk kita berharap, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa masih ada harapan bagi kita, anak-anaknya. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah melayani Tuhan di pagi hari ini. Saudara, mari kita buka langsung saja satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Haleluya. Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama, saudara. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit bagi kita, supaya kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada harapan bagi kita ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara. Nah, ada sedikit keanehan yang kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan saudara, di mana saudara ada orang-orang yang kemudian ketika sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemudian berpikir bahwa itu cukup gitu. Kemudian berpikir bahwa itu cukup. Kemudian berpikir bahwa saya telah terima Tuhan, yang penting jadi orang Kristen yang baik-baik aja gitu. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin doa, rajin baca Alkitab dan lain sebagainya begitu. Nah, sehingga pada akhirnya akan ada orang-orang yang jadi seperti orang Kristen tomat begitu. Tobat, kumat, timbul, tenggelam, habis tenggelam hilang gak tahu kemana, muntaber, mundur tanpa berita gitu. Nah, saudara, kemudian ada orang-orang yang berpikir, ya karena Tuhan sudah ampuni saya, karena saya sudah terima pengorbanan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, semuanya cukup gitu. Bahkan celakanya saudara, ada orang-orang yang kemudian berpikir bahwa Tuhan telah mati buat dia, dan kemudian cukup dengan saya melayani, sehingga aktivitas pelayanan, aktivitas rohani yang dilakukan itu dianggap bisa mengkompromikan dosa, saudara. Bisa mengkompromikan dosa, begitu. Berpikir bahwa kasih karunia adalah sesuatu yang bisa dipermainkan, gitu. Berpikir bahwa dosa bisa dikompromikan dengan aktivitas rohani, saudara. Saudara bayangkan, telah terima sesuatu yang berharga dari Tuhan, yang gak bisa dunia berikan, yang gak bisa orang lain berikan. Kemudian berpikir bahwa oke, Tuhan udah ampuni saya, kalau gitu aku rajin melayani deh, aku rajin baca Alkitab deh, aku rajin terlibat pelayanan deh. Tapi gak apa-apa, dosa juga jalan terus gitu. Dosa juga jalan terus. Toh semakin kita rajin melayani, semakin kita cinta Tuhan sambil melayani, dosa bisa jalan sama-sama begitu. Sehingga berpikir bahwa aktivitas pelayanan, aktivitas rohani, jadi orang Kristen yang rohani, jadi orang Kristen yang baik, itu bisa mengkompromikan dosa, saudara. Nah, kasih karunia memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti kasih karunia itu murahan gitu. Maaf, jangan jadi orang Kristen yang kurang ajar gitu. Memang kasih karunia itu besar, memang kasih karunia itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti kasih karunia itu murahan gitu. Dan jangan berpikir aktivitas pelayanan, jadi orang Kristen yang baik-baik itu cukup, saudara.
Pertobatan itu harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita hari lepas hari gitu. Sebab apa? Penyesalan tanpa pertobatan merupakan pengkhianatan terhadap salib Tuhan. Penyesalan tanpa pertobatan merupakan pengkhianatan terhadap salib Tuhan. Kalau saudara baca dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Matius 27 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, firman Tuhan mengatakan bahwa menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah saudara, peristiwa ini terjadi setelah penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Di pasal yang ke-26 saudara bisa lihat di sana. Di bagian akhir dari penangkapan Yesus di Taman Getsemani itu merupakan peristiwa di mana Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus gitu. Apa yang telah Tuhan Yesus katakan di pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya akhirnya terjadi, dan pada akhirnya saudara, Tuhan Yesus disangkal atau enggak dianggap sama muridnya sendiri yang katanya sih dekat sama dia, salah satu murid yang terdekat. Nah, tidak cukup sampai kepada penyangkalan saudara, rupanya di pasal berikutnya terjadi lagi gitu. Jadi saudara bayangkan apa yang Tuhan Yesus Kristus alami gitu. Yang mengasihi mereka, yang tiap hari bareng mereka, yang tiap hari sama mereka, pelayanan bareng mereka. Saudara melihat di pasal yang ke-27 di sini, akhirnya di sini terjadilah di mana Yudas menyesal atas apa yang dia lakukan, begitu. Nah, sehingga sebelum Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala dan sebelum diserahkan kepada Pilatus berdasarkan imbalan 30 keping perak, peristiwa itu terjadi di sini saudara. Sehingga di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dalam pembacaan kita ini sebenarnya bagian awal ini bagian yang sangat penting. Mengapa? Sebab ini berisi penyesalan Yudas yang sebenarnya sudah terlambat dan sia-sia saudara. Yang sebenarnya sudah terlambat dan sia-sia gitu. Nah, mengapa saudara? Penyesalan saja tidak cukup. Mengapa penyesalan saja tidak cukup? Gitu. Slide berikutnya. Nah, kalau saudara melihat di sini, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga, bagian yang kedua, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah dia, Yudas. Lalu apa? Ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Apa yang salah dengan tindakan Yudas di sini, saudara? Apa yang salah dengan tindakan Yudas di sini? Dia sudah menyadari bahwa dia salah, gitu. Kemudian setelah dia menyadari kesalahannya, Alkitab mengatakan dan menulis di sini bahwa menyesalah dia pada waktu ketika Yudas melihat, wah, ya nggak tahu ya, mungkin waktu itu Yudas berpikir kan dia Tuhan kali ya, nggak tahu. Kita nggak tahu, Alkitab nggak catat. Mungkin Yudas berpikir mungkin dia Tuhan kali, jadi nggak mungkin dia bakal bisa mati gitu. Mungkin dia bisa membebaskan dirinya dan lain sebagainya begitu. Nah, sehingga pada waktu ini terjadi, saudara, Yudas menyesal di sini. Nah, hati nurani Yudas ini merasa tertuduh sebab dia berpikir bahwa Yesus mungkin tidak akan sampai mati waktu dia jual gitu. Mungkin Yesus nggak bakal sampai mati waktu dia jual, saudara. Nah, ada sedikit perbedaan dalam perjanjian baru mengenai kata menyesal, berubah, dan pertobatan gitu. Nah, kalau saudara lihat, sepertinya tindakan yang baik menyadari kesalahan kemudian menyesal gitu. Nah, tetapi rupa-rupanya pertobatan atau penyesalan Yudas ini bukanlah penyesalan yang sejati, saudara. Mengapa? Dia katakan seperti ini. Waktu ia telah dijatuhi hukuman mati, Yudas kemudian menyesal di situ. Kalau saudara melihat bahwa penyesalan dalam bahasa asli itu sebenarnya berarti metalomai, yang berarti perubahan hati dan pikiran, tetapi saudara, penyesalan seperti ini umumnya hanya terjadi di dalam diri doang dan ditandai dengan perasaan bersalah begitu. Penyesalan yang terjadi di dalam diri doang ditandai dengan perasaan bersalah. Wih, aku udah salah gitu. Aku udah salah. Tetapi berbeda kalau saudara baca. Mari kita buka. Di dalam Roma 12. Di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Ini ayat yang cukup familiar bagi kita.
Saya minta tolong seseorang yang belum menikah untuk membacakannya bagi kita semua. Yang belum menikah dan belum ada rencana untuk menikah, begitu. Laki-laki, harus laki-laki. Ayo anak muda. Robi, ayo baca Robi, tolong. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, silakan. Nah saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Rupa-rupanya saudara, sesuatu yang terjadi kepada Yudas di sini bukanlah pertobatan yang sejati. Sebab dia hanya berhenti sampai kepada rasa penyesalan doang. Ngerti dan tahu dia salah, tapi nggak lakukan apa-apa gitu. Sudah benar hati nuraninya merasa tertuduh dan merasa bersalah, tetapi nggak melakukan apa-apa. Dan kalau saudara baca kemudian, di sini kemudian Yudas mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya. Nah, di dalam Roma, Paulus menggunakan kata metanoeo atau metamorphose di sana. Ini saudara sesuatu pertobatan yang merujuk kepada perubahan secara total gitu. Baik hati, pikiran, dan tindakan juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar berhenti kepada penyesalan dan kemudian perasaan merasa bersalah, takut ini dan takut itu. Tetapi pertobatan yang sejati itu terjadi secara total begitu. Bukan hanya di dalam hati dan di pikiran doang, tetapi dalam semua aspek kehidupan kita gitu. Kalau saudara bilang saya sudah berubah, saya sudah bertobat, saya sudah menyesal dengan apa yang saya lakukan terhadap Tuhan, tetapi kemudian gak bisa dikonfirmasi oleh cara kita berpikir, gak bisa dikonfirmasi dan divalidasi oleh cara kita bertindak, gak bisa dikonfirmasi dan divalidasi oleh cara kita berkata-kata, berarti pertobatan itu belum terjadi secara utuh saudara. Berarti pertobatan itu belum terjadi secara utuh. Pertobatan belum terjadi secara utuh. Yang berarti apa saudara? Penyesalan Yudas hanya berhenti sampai di kesadaran bahwa dia berdosa dan bersalah. Tetapi tidak ada tindakan untuk berubah. Dan pada akhirnya justru malah ambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Sudah betul Yudas merasa bersalah, tetapi tidak ada tindakan untuk berubah saudara. Saudara perhatikan, orang yang sudah lama jadi orang Kristen, orang yang sudah lama melayani gitu, yang bilang katanya dekat sama Tuhan, yang bilang katanya cinta sama Tuhan. Tetapi betulkah cinta kepada Tuhan itu dapat terlihat dari cara kita berkata-kata gitu, dari cara kita memperlakukan sesama, dari cara kita berpikir saudara. Nah, jadi pertobatan yang sejati itu bukan hanya ketika saudara nangis-nangis minta ampun sama Tuhan di dalam kamar saudara gitu. Pertobatan yang sejati itu bukan cuma sebatas saudara ambil komitmen dan keputusan, Tuhan karena aku cinta Tuhan, aku pengen rajin baca Alkitab. Karena aku cinta Tuhan, aku pengen rajin WPDA gitu. Karena aku cinta Tuhan, aku pengen rajin melayani Tuhan. Jadi pertobatan bukan hanya berhenti sampai di situ. Pertobatan bukan hanya pada waktu kita punya komitmen untuk rajin setia melayani kepada Tuhan. Bukan pada waktu kita nangis-nangis, bukan pada waktu kita pelayanan all out semuanya kita berikan bagi Tuhan. Saking cintanya sama Tuhan waktu doa itu ingusnya keluar bentuk I love you Jesus gitu. Bukan itu saudara, bukan itu. Tetapi pertobatan yang sejati adalah perubahan secara total kepada Allah gitu. Dari yang tadinya hidup sebagai orang-orang pemberontak, dari yang tadinya hidup sebagai orang-orang yang membelakangi Allah, tetapi kemudian menemui satu titik dalam kehidupannya di mana dia sadar dia salah, di mana dia sadar dia berdosa. Tidak cukup hanya sampai kepada kesadaran bahwa saya salah, saya berdosa, tetapi ada tindakan nyata saudara. Berarti apa? Penyesalan adalah perasaan saudara, sedangkan pertobatan adalah tindakan yang nyata gitu. Kalau saudara bilang saya mau bertobat, saya sudah setia sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti dulu, cek dulu, betulkah? Atau itu hanya sekedar perasaan bersalah doang, yang kemudian gak bisa dikonfirmasi dari cara kita hidup,
cara kita berpikir, berkata-kata, dan cara kita memperlakukan orang, saudara. Untuk saudara yang kalau generasi saya itu udah nggak terlalu suka lagi main Facebook, saudara. Karena orang Gen Z itu bilang Facebook itu untuk orang tua gitu. Yang orang tua jangan tersinggung, saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Nah, orang-orang Gen Z itu lebih suka main IG gitu, Nah, nggak terlalu suka main Facebook. Tetapi kalau saudara yang selera humornya cukup tinggi, saudara akan menemukan kata-kata di sana yang seringkali bisa membawa saudara kepada perenungan dalam hidup saudara gitu. Mungkin ya nggak tahu, mungkin salah satu cara Tuhan juga untuk berbicara kepada kita melalui keseharian kita gitu. Slide berikutnya. Dan saya temukan ini, saudara. Quote ini lucu, tapi ternyata ada betulnya juga. Menyesal doang, itu seperti duduk di kursi goyang gitu. Banyak gerak, tapi nggak kemana-mana gitu. Menyesal doang, saudara. Jadi kalau saudara kaitkan dengan kehidupan saudara yang katanya udah cinta Tuhan, yang katanya udah berubah, yang katanya udah nyesal dan tahu bahwa saudara salah gitu. Tetapi nggak bisa dikonfirmasi oleh cara saudara berpikir, cara saudara berkata-kata, cara saudara berperilaku. Saudara sedang berlari tapi nggak lari kemana-mana gitu. Saudara sedang duduk di kursi goyang, maju, mundur, maju, mundur, tapi nggak kemana-mana, saudara. Jadi pertobatan yang sejati itu bukan hanya sekedar perasaan bersalah, mengakui perasaan bersalah kepada Tuhan, tetapi saudara adalah tindakan yang nyata dari cara hidup yang lama kemudian mengarah kepada Kristus, saudara. Amin. Jadi kita ada di posisi mana hari ini? Apakah kita adalah orang yang nggak tahu kita salah sehingga kita nggak bisa berubah? Rasanya nggak juga gitu. Atau kita adalah orang yang kita tahu kita salah tapi nggak mau berubah gitu. Nah, ini yang agak bahaya ini, saudara. Atau kita adalah orang yang tahu kita salah tapi tidak mau berubah. Nah, ini biasanya terjadi di dalam gereja gitu. Karena udah sering pelayanan, karena udah sering ya rajin baca Alkitab, rajin doa, dia tahu firman Tuhan itu ngomong kuat banget sama dia bahwa kamu salah, bahwa kamu berdosa, tetapi pura-pura tuli gitu. Pura-pura nggak tahu, tutup mata sama nggak. Akhirnya makanya ini, saudara. Kadangkala sebenarnya bukan Tuhan nggak ngomong sama kita, kadangkala bukan Roh Kudus itu nggak berbicara gitu. Sebenarnya kadangkala Roh Kudus berbicara cuma karena kita yang pura-pura tuli atau pura-pura buta gitu. Sehingga bilang, wih, kayaknya enak banget ya jadi orang Kristen kayak dia gitu. Bisa dengar suara Tuhan gitu. Bisa dengar Tuhan berbicara begitu. Memang ada orang-orang yang punya karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible gitu. Tapi kadangkala orang-orang itu kayak ngejar karunia untuk bisa dengar suara Tuhan gitu. Sementara nggak sadar firman Tuhan ini bisa berbicara buat kita. Firman Tuhan, Alkitab bilang bisa memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan gitu. Berarti apa? Sebenarnya Tuhan udah ngomong waktu kita baca Alkitab. Sebenarnya Tuhan udah ngomong, Roh Kudus sudah berbicara waktu kita melayani. Sebenarnya Tuhan udah ngomong, Roh Kudus sudah berbicara waktu kita penyembahan, angkat tangan kemudian nangis. Tetapi kita yang pura-pura gak dengar. Ya Tuhan udah ampuni, Tuhan udah pulihkan, tapi aduh, masalah dosa ini gak apa-apa lah gitu. Yang penting kan aku melayani gitu loh. Yang penting aku rajin baca Alkitab gitu loh. Yang penting aku taat sama gembala. Yang penting aku taat sama pemimpin gitu. Nah, saudara, pertobatan sejati itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya berhenti sampai kepada perasaan bersalah, saudara. Dan jangan pernah berpikir bahwa menjadi orang Kristen yang baik itu cukup. Bahwa dosa itu bisa dikompromikan dengan hal rohani gitu. Hal-hal yang baik gitu. Gak bisa, saudara. Salah tetap salah, benar tetap benar gitu. Saudara tahu, perbuatan baik sekalipun, bahkan yang rohani sekalipun, itu gak boleh mentoleransi dosa gitu. Jangan berpikir bahwa aktivitas rohani dan kesibukan adalah satu-satunya tolak ukur cinta dan mengasihi Tuhan gitu. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa hal-hal yang baik yang saudara lakukan dalam kehidupan, yang rasa-rasanya saudara pengen buktikan bahwa aku mencintai Tuhan, bahkan aktivitas atau tindakan-tindakan yang menurut saudara rohani, itu bisa menjadi tolak ukur bahwa saudara mencintai dan mengasihi Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu gitu. Murid-murid Yesus, Yudas dan Petrus ini tiap hari sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tiap hari melayani, tiap hari tahu gimana susahnya berjuang gitu.
tahu gimana susahnya dikejar-kejar sama orang gila gitu, tahu gimana rasanya mengalami penganiayaan, mengalami penolakan, tahu suka duka dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata mereka yang dekat sama Tuhan sekalipun masih bisa untuk mengkhianati Tuhan Yesus, saudara. Jadi introspeksi hati kita gitu. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang berpikir bahwa aku cukup jadi orang Kristen yang baik gitu. Aku cukup ya rajin melayani, rajin ke gereja, cukup anakku ke sekolah minggu dan aku ya jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja gitu. Nah, bisa jadi pada akhirnya kita kemudian akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya mentoleransi hal-hal yang sebenarnya enggak berkenan di hati Tuhan. Hal-hal yang sebenarnya dosa, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang wajar. Penyesalan itu cuma perasaan doang gitu. Tapi pertobatan adalah tindakan yang nyata. Di introspeksi hati saudara, apakah saudara saat ini orang yang suka menyesal, tapi cukup sampai di menyesal doang, atau kita orang yang sedang berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan ketika Tuhan sudah mengubahkan kita dengan membuktikannya dalam seluruh aspek kehidupan kita yang mengarah kepada Allah, perubahan secara total, perubahan secara total. Kalau Gensi, saya senang baca ya karya ilmiah atau tulisan-tulisan dari kampus-kampus, terlebih khusus yang psikologi gitu, saudara. Sehingga dalam satu karya yang saya baca ada satu istilah yang kemudian jadi klaim sepihak dari Gensi gitu. Dari klaim sepihak dari Gensi gitu. Disampaikan dalam bentuk jokes gitu. Tetapi ya apa ya, seperti sesuatu yang enggak wajar gitu. Orang-orang kan kadang-kala berpikir bahwa setelah bertobat apa gitu. Bagaimana jika salah gitu? Bagaimana jika gagal lagi gitu? Nah, kecenderungan manusia kadangkala ketika salah, ketika gagal adalah berhenti lari. Kalau bukan berhenti, lari gitu. Nah, sehingga saudara tidak heran ketika saudara kemudian menemukan orang-orang Kristen yang awalnya saudara kenal setia, rajin melayani, rajin ke gereja, rajin melibatkan diri dalam pelayanan, tetapi kemudian ketika gagal, ketika salah, kemudian mengatakan, aduh udahlah, udah terlanjur basah gitu, sekalian mandi aja gitu. Udah terlanjur basah, mendingan sekalian mandi aja gitu. Kecenderungan manusia ketika gagal adalah lari. Kalau nggak lari ya berhenti gitu. Kalau nggak berhenti ya berbalik gitu. Dan seringkali ini yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya begitu. Sehingga Gensi biasanya bilang, aku janji gitu, nggak bakal ulang lagi gitu. Nanti kalau aku ulang lagi, aku janji lagi gitu. Kurang ajar kan? Saudara bayangkan, kalau frasa ini kemudian kita pakai sama Tuhan gitu. Tuhan, aku janji nggak bakal ulangi lagi. Nanti kalau aku ulangi lagi, aku janji lagi Tuhan gitu. Ya memang nggak ada orang yang sempurna, saudara. Sebab perjalanan iman kita sebagai orang percaya adalah proses gitu. Nah, tetapi saudara, semua orang pernah salah, semua orang pernah gagal, dan slide berikutnya, kecenderungan orang ketika bersalah adalah lari dari Allah gitu. Ketika orang melakukan kesalahan, bukannya lari kepada Allah, tetapi lari dari Allah gitu. Bukannya lari kepada Allah, tetapi lari dari Allah. Ini sesuatu yang berbeda. Ayat yang keempat, firman Tuhan ngomong kayak gini. Dan berkata, ini ya Yudas ngomong sama imam-imam kepala dan tua-tua. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, mereka menjawab, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri gitu. Lalu Yudas di sini melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, saudara. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Yudas kemudian melakukan pengakuan di hadapan para imam-imam kepala gitu. Melakukan pengakuan, mengakui kesalahannya di hadapan imam-imam kepala gitu. Yudas mengakui kesalahannya dan tidak menyalahkan orang lain. Ini dibuktikan dengan mengatakan, aku telah bersalah, bukan kalian telah bersalah gitu. Nah, saudara,
di satu sisi, di sini kita bisa melihat bagaimana rusaknya sistem agama dan rohaniawan pada saat itu, pada zaman itu. Nah, tetapi kalau saudara bisa melihat di bagian lain, kalau saudara baca dan renungkan, sebenarnya di bagian lain kita bisa melihat dan menemukan bahwa seharusnya Allah yang harus menjadi pusat atau arah penyesalan dan pertobatan kita gitu. Allah yang harus menjadi arah atau pusat pertobatan kita. Saudara bandingkan, saya minta orang yang bukan yang belum menikah dan belum pengen menikah, tapi yang udah berkeluarga, bacakan buat kita firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Yang merasa ibu rumah tangga, tolong bacakan buat kita. Gak mungkin saya karena atau Pak Agus, karena saya dan Pak Agus laki-laki dan saya bukan ibu rumah tangga, saudara. Mazmur 51 ayat 12. Oke. Ya. Terima kasih. Boleh dipanggil ibu rumah tangga? Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara, coba saudara lihat kilas balik bagaimana rekam jejak seorang Raja Daud gitu. Saudara lihat. Yang katanya berkenan di hadapan Tuhan, yang katanya luar biasa, Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan pakai dengan luar biasa, bagaimana kemudian dia dikatakan dekat dengan Tuhan, dan kemudian dia berkenan di hadapan Tuhan sehingga pada akhirnya dia layak untuk menggantikan posisi Raja Saul. Sehingga kadangkala kita hanya melihat dan menyoroti kehidupan Daud yang sempurna gitu. Kita hanya melihat dan menyoroti kehidupan Daud yang sempurna. Tetapi saudara, rupa-rupanya sesempurna-sempurnanya Daud, sebaik-baiknya Daud, seberkenannya Daud di hadapan Tuhan, ternyata dia pernah melakukan kesalahan, saudara. Ternyata dia pernah melakukan kesalahan. Dan Mazmur 51 ini merupakan doa yang berisi pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan ketika dia melakukan kesalahan. Lebih spesifiknya ketika Nabi Nathan datang kepada Daud ketika Daud menghampiri Betseba. Saudara bisa lihat di Mazmur 51 ayat yang pertama di sana. Sehingga dalam semua pengakuannya di hadapan Tuhan, di ayat yang ke-12 Raja Daud mengatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud menjadikan Allah sebagai pusat atau arah pertobatannya dia, sehingga kemudian Daud mengalami pemulihan yang daripada Tuhan gitu. Sehingga kemudian Daud dipulihkan dari yang tadinya salah. Rupa-rupanya Daud nggak dibuang sama Tuhan. Waktu Daud salah, rupa-rupanya Daud nggak ditendang sama Tuhan. Tuhan nggak ngomong kamu kurang ajar Daud, enggak. Ketika dia datang dengan hati yang terbuka, saudara bayangkan dia yang punya rekam jejak yang cukup baik kalau kita lihat dalam kehidupan, tetapi kemudian di satu titik ketika dia jatuh, Tuhan gak langsung buang dia gitu. Nah inilah yang kemudian membuktikan betapa luar biasanya Tuhan kita gitu. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Malaikat itu waktu jatuh itu dibuang sama Tuhan gitu. Beda dengan kita, orang-orang atau umat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jatuh dan kemudian datang menghampiri Tuhan, mengakui kekurangan, kelemahan, keberdosaan kita, ada pengampunan yang Tuhan kerjakan bagi Raja Daud juga. Sehingga di sini Daud mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Mengapa Allah harus menjadi arah atau pusat pertobatan kita? Nah, sebab satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan, satu-satunya pribadi yang sanggup mengampuni, yang pantas untuk mengampuni hanyalah Tuhan gitu. Hanya Allah. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya minta tolong untuk ditampilkan. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, saudara. Kemarin saya sempat baca-baca
ternyata penyesalan itu arahnya atau implikasinya itu selalu dua gitu. Implikasi yang konstruktif dan kemudian destruktif gitu. Konstruktif berarti menyadari dan kemudian berubah sehingga dipulihkan. Sedangkan destruktif sendiri adalah sedangkan destruktif itu sendiri adalah menyadari kesalahan, tetapi kemudian yang membedakan adalah orang yang menyesal tetapi mengarah kepada perilaku destruktif ini menyadari kemudian tinggal dalam rasa bersalah. Sehingga pada akhirnya ada depresi dan kemudian menjauhkan diri dari Tuhan dan orang lain gitu. Sehingga nggak heran, saudara bisa melihat Yudas di sini kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Arah pertobatan pengakuan dosanya bukan diarahkan kepada Allah, bukan diarahkan kepada Allah yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, tetapi mengakui kesalahannya di hadapan imam-imam kepala yang ternyata kacau juga, yang ternyata bobrok juga gitu. Nah, saudara bisa bandingkan Petrus dan Yudas gitu. Ketika saudara belajar bagaimana Petrus yang kemudian juga pernah melakukan kesalahan, yang pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca di Matius 26 ayat yang ke-75 di sana Petrus menangis dengan sedihnya, dengan penuh penyesalan, tetapi dia enggak hanya sampai di menangis doang. Setelah Yesus mati, dia bertobat dan kemudian kembali kepada murid-murid yang lain dan menunggu untuk Tuhan Yesus bangkit sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau saudara baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19, ternyata penyesalan pertobatannya yang diarahkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, terjadi rekonsiliasi, pemberesan di sini. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan tanya sama Petrus, "Petrus, betulkah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi kamu." Gak berhenti. "Petrus, betulkah engkau mengasihi aku?" Gitu. Gak berhenti. "Petrus, Nak Simon, betulkah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Begitu. Ternyata penyesalan atau pertobatan di hadapan Tuhan, pengakuan dosa di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh gitu. Pada waktu masih kuliah, saudara, ada satu momen di mana itu jadi salah satu momen yang sangat berkesan bagi saya gitu. Jadi memang di kampus itu tempatnya hamba-hamba Tuhan dibentuk. Tetapi ya namanya masih manusia gitu. Makanya karena masih manusia, jadi ada seperti undang-undang gitu. Undang-undang ala sati yang dibuat untuk kemudian manusia-manusia yang masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa ini gitu, nggak salah jalan gitu. Sehingga kalau ada yang melanggar, ada pendisiplinan yang kemudian jenis pelanggarannya itu akan dikategorikan dalam jenis pelanggaran seperti apa, dan ini kemudian akan menentukan disiplin seperti apa yang akan dia terima gitu. Ya, pada akhirnya ada salah satu teman yang waktu itu melakukan kesalahan dan melakukan pelanggaran. Tetapi saudara, yang bikin saya pada akhirnya merenung bahwa ya memang semua orang pernah bersalah, memang semua orang pernah melakukan kesalahan meskipun dia bilang dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan gitu. Tetapi ternyata tidak semua orang mau memperbaiki diri dan kemudian mengakui kesalahan di hadapan Tuhan gitu. Salah satu kata-kata legend saudara, kata-kata legend yang sampai hari ini saya masih pegang gitu, yang dikatakan oleh salah satu dosen saya yang hari ini jadi gembala saya. Waktu itu beliau bilang seperti ini, "Saudara, apakah orang yang benar itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan gitu? Apakah orang benar itu adalah orang yang gak pernah melakukan kesalahan gitu?" Nah, waktu itu beliau pakai contoh Raja Daud gitu. Nah, saudara, apa yang kemudian membedakan Daud dan orang lainnya? Daud sebaik-baiknya Daud, seluar biasanya Daud, prestasi Daud di hadapan Tuhan, ternyata Daud juga pernah gagal dan melakukan kesalahan gitu. Tetapi apa yang kemudian membuat Daud tetap diperhitungkan sebagai orang benar? Saudara bisa lihat di Mazmur 51 ayat 12 tadi. Respon Daud gitu. Ketika dia salah, ketika dia melakukan kesalahan gitu, dia datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya dia dipulihkan, dan Daud masih tetap diperhitungkan sebagai orang benar
sampai hari ini, saudara. Daud diperhitungkan sebagai orang benar sampai hari. Jadi orang benar itu bukan berarti orang yang gak pernah salah gitu. Sebab apa? Semua orang pernah salah, tetapi gak semua orang mau belajar dan berbalik dari kesalahan gitu. Semua orang pernah salah, tapi gak semua orang mau belajar dan berbalik dari kesalahan gitu. John Calvin dalam tulisannya Institute of Christian Religion itu mengatakan bahwa pertobatan itu bukan hanya awal dari kehidupan Kristen, tetapi seluruh jalannya. Berarti apa, saudara? Kehidupan kita ini adalah proses gitu. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan pelanggaran gitu. Tetapi ketika kita bersalah, kepada siapa kita lari, kepada siapa kita datang. Jangan lari, bersembunyi bahkan membenarkan diri ketika bersalah. Datanglah kepada Tuhan agar dipulihkan oleh Tuhan gitu. Seperti Petrus yang kemudian mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bukan karena dia gak pernah melakukan kesalahan, dia pernah melakukan kesalahan, tetapi responnya yang kemudian membuat dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya pertobatan itu bukan hanya terjadi di awal pada waktu kita kenal Tuhan doang gitu. Pertobatan itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kecenderungan kita sebagai manusia itu masih memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran. Biar hati kita, niat kita pengen berkenan di hadapan Tuhan, pengen hidup bagi Tuhan, tetapi manusia yang berdosa itu selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa gitu. Nah itu sebabnya setiap hari kita pasti bergumul dengan dosa gitu. Itu sebabnya kondisi ini seharusnya menyadarkan kita betapa perlunya kita untuk setiap hari mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertobatan yang daripada Tuhan, saudara. Jangan lari ketika mungkin saudara melakukan kesalahan, pelanggaran. Ada orang-orang yang kemudian termakan dengan bisikan setan dan udahlah Tuhan udah nggak sayang aku lagi gitu. Udahlah Tuhan udah nggak sayang aku lagi. Udahlah Tuhan nggak mau lagi sama aku gitu. Tuhan ya udah. Saudara, yang menentukan seseorang yang pernah melakukan kesalahan itu akan dipulihkan atau tidak adalah responnya, saudara. Ketika saya masih ya berstatus sebagai mahasiswa praktek di SIF Surabaya tahun 2024. Dalam satu malam itu, satu kesempatan, tiba-tiba teman lama yang gak pernah, yang udah lost kontak itu tiba-tiba messenger di Facebook. Nah ternyata Tuhan masih bisa pakai Facebook juga untuk menyelamatkan orang. Jadi jangan menghina orang-orang tua gitu. Puji Tuhan, saya masih pakai Facebook. Nah, teman SMA ini ngomong kayak gini, Mon, ada waktu kah? Aku lagi ada masalah gini. Oh iya. Aku bilang, tumben tiba-tiba gak pernah ada kabar, terus cari pas butuh. Aku bilang bercanda, ini nomor WA gitu, kasih. Tiba-tiba di rumah, tiba-tiba masuklah telepon gitu. Dari telepon, mulai telepon itu belum halo itu udah nangis, saudara. Udah nangis, hancur. Ya memang teman dekat sekali. Teman dekat sekali dari SMA, tapi jadi udah enggak, karena dia sedang kuliah di Manado waktu itu. Jadi udah enggak pernah komunikasi lagi, udah ganti nomor, udah jauh, jadi enggak pernah komunikasi lagi. Nangis terus. Belum halo itu udah nangis gitu. Nangis terus. Dan kemudian, Mon, aku udah salah ini sama Tuhan gitu. Udah enggak pantas. Aku rasa sia-sia semua yang aku lakukan. Ya dia anak orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, makan melayani Tuhan. Aku rasa sia-sia aku melakukan kesalahan. Kemarin itu dicerita, aku udah mau minum Harpic pembersih perselen itu, pembersih toilet. Udahlah, Tuhan udah nggak mau, udah nggak suka sama aku gitu. Aku mau bunuh diri aja gitu. Nangis. Dia nggak minta untuk bantu konseling atau doakan. Dia cuma kasih tahu aja masalahnya, saudara. Dia cuma kasih tahu masalahnya dan kemudian pengen bunuh diri gitu. Aku udah nggak tahu mau mengaku sama orang tua, mau mengaku sama gembala sidang, mau mengaku sama mentor rohaninya, itu malu gitu. Nah, saudara perhatikan ketika orang-orang melakukan kesalahan, kadangkala yang muncul duluan adalah rasa malu, bukan perasaan bersalah dan kemudian yang mengarahkan kepada pertobatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Tetapi perasaan malu yang kemudian membawa saudara bukannya makin dekat sama Tuhan yang bisa pulihkan saudara, tetapi bawa saudara menjauh dari Tuhan yang kemudian di mana iblis akan menghancurkan saudara. Itu saudara bisa lihat di peristiwa kejatuhan di pasal 3 di Kejadian, saudara. Ketika mereka bersalah, mereka kemudian memilih lari dari Tuhan gitu. Bukannya datang kepada Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan adalah Tuhan yang suka mencari kita, menunggu kita ketika kita melakukan kesalahan gitu. Nah pada akhirnya dia nangis, telepon kasih tahu. Akhirnya waktu itu saya cuma bilang, puji Tuhan saya sudah
Dalam hati saya puji Tuhan, puji Tuhan saya sudah dapat resep dari dosen legend saya. Jadi itulah yang kemudian saya katakan kepada dia gitu. Saudara, saya bilang, orang tuamu gitu, gembalamu, mentor rohani itu bukan orang-orang yang gak pernah melakukan kesalahan gitu. Semua manusia pernah melakukan kesalahan, pernah berdosa gitu. Tetapi yang membedakan orang yang bisa dipulihkan, kuncinya terletak kepada respon gitu. Mau gak dipulihkan oleh Tuhan, mau gak mengalami pemulihan yang daripada Tuhan gitu. Nah, sehingga pada akhirnya tutup teleponnya, saya doakan, dan pada akhirnya keputusan untuk bunuh diri mengakhiri hidupnya itu batal. Dan pada akhirnya tahun 2024 kemarin akhirnya dia wisuda, dan hari ini udah bekerja di Kota Poso, kembali ke Kota Poso. Puji Tuhan, saudara. Nah, dan saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, jangan lari daripada Tuhan. Lari daripada Tuhan, akibatnya itu fatal, saudara. Itu bisa menjadi cara iblis untuk kemudian menghancurkan saudara gitu. Udah salah, bela diri, nyalahin Tuhan gitu. Pada akhirnya hancur gitu. Udah jatuh, tertimpa tangga gitu. Habis tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya rabies gitu. Mau bawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya jauh, jalan Surabaya. Jadi nubuatan cakrakan itu terpenuhi. Jatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu. Karena larinya itu bukan ke Tuhan gitu. Larinya kepada manusia yang bisa mengecewakan, larinya kepada manusia yang pada akhirnya bisa bukan memulihkan, justru akhirnya bisa menghancurkan gitu. Jadi saudara, yang terpenting adalah respon kita. Respon kita datang kepada Allah supaya saudara dipulihkan, amin. Datang kepada Tuhan saudara supaya saudara mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu adalah proses. Itu sebabnya saudara, pertobatan harus terjadi setiap hari gitu. Mengapa? Karena setiap hari kita pasti masih bergumul dengan dosa, saudara. Ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu pengampunan yang daripada Tuhan setiap hari. Pertobatan bukan cuma terjadi waktu saudara kepala saudara dipegang kemudian saudara dimasukkan ke dalam air, bukan cuma di situ saudara, tetapi setiap hari. Keberdosaan kita itu akan selalu mengarahkan kepada kecenderungan untuk melakukan dosa dan melakukan pengkhianatan kepada Allah gitu. Pertobatan harus terjadi setiap hari, sebab setiap hari kita pasti bergumul dengan dosa. Kemarin dalam pembicaraan dengan Pak Gembala, Pak Agus di tempat ini, ngobrol-ngobrol tentang pelayanan, tentang hidup gitu. Ya, Bapak bilang semakin dekat kita dengan Tuhan, seharusnya bikin kita makin sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa gitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya makin menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Sehingga ini perlu setiap hari untuk kita kemudian meminta anugerah Allah, meminta pengampunan daripada Tuhan gitu. Betapa perlunya kita anugerah Tuhan, betapa perlunya kita anugerah Allah gitu. Jadi pertobatan adalah tindakan nyata, perubahan ke arah Kristus, bukan hanya sekedar ide, rencana, atau perasaan bersalah, saudara. Pertobatan juga bukan hanya sekali, tetapi setiap hari, sebab setiap hari kita masih bisa berbuat dosa. Saudara pernah melakukan kesalahan, ya datanglah kepada Tuhan supaya saudara dipulihkan. Semua tokoh Alkitab adalah manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi mereka kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa menurut sejarah dan menurut kekristenan. Kan karena mereka gak pernah berdosa. Mereka adalah orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi ada satu titik beberapa di antara mereka melakukan kesalahan. Tetapi mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena respon mereka yang mau berubah. Karena respon mereka yang mau setiap hari mengalami atau melakukan pertobatan itu, saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sejemput para pemain musik, mari saudara pejamkan mata jasmanimu, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya telah selesai berkata-kata, tetapi biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini berbicara dan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara tahukah saudara bahwa sampai hari ini Tuhan masih menunggu saudara untuk saudara datang di kakinya, untuk saudara datang di salibnya.
Tuhan masih menunggu saudara. Tuhan masih menunggu saudara. Kapan kamu kembali? Kapan kamu balik? Kapan kamu mau datang kepadaku lagi? Kapan kamu mau setia lagi? Kapan kamu mau sungguh-sungguh lagi gitu? Kapan dan kapan? Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memiliku sebelum ku ada. Amin, amin, amin. Jemarimu yang mengenalku serupa sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Tiap tahunmu ku sadari selama ini kau dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Nyanyikan pujian dari awal. Engkau memiliku sebelum ku ada. Jemarimu yang mengenalku serupa gambaranmu.
tetap fokus dengan Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau melihat hati yang terluka. Engkau melihat diri yang sedang berjuang dengan dosa dan rasa bersalah. Tuhan, kami percaya pengakuan kami, air mata kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, Engkau bekerja untuk setiap hati yang sedang tertuju kepadamu di pagi ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau bekerja di setiap hati yang hancur, di setiap hati yang merasa bersalah Tuhan. Engkau bekerja, Roh Kudus, Engkau bekerja. Engkau bekerja dengan caramu ya Roh Kudus. Mungkin ada di antara kami yang sedang berjuang dengan dosa, bergumul dan berjuang dengan ketakutan-ketakutan. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah membuang kami ketika kami datang kepadamu ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak kusangka sejak dulu. Saudara, angkat suaramu. Jadikan lagu ini sebagai pengakuan imanmu di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menunggu saudara untuk saudara datang. Tuhan menunggu saudara untuk saudara dipulihkan. Tuhan menunggu saudara untuk saudara disembuhkan. Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Semua dosaku ku lepas kehendakku ya Tuhan. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu Yesus Tuhan, Kau Raja. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari Yesus Tuhan, Kau Raja. Biar seluruh nafas kami, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Tuhan, Kau Rajaku.
Pulihkanlah kami ya Tuhan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan, maka kami akan sembuh. Kami tidak punya hidup yang sempurna, kami punya hati yang hancur, kami punya hidup yang hancur, tetapi kami melihat Tuhan menerima kami melihat Tuhan menyambut kami. Tuhan, mampukan kami ketika kami melakukan kesalahan untuk kami kembali kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami untuk berbalik kepadamu ketika kami melakukan pelanggaran. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan menunggu kami sampai hari ini untuk kami datang kepadamu. Kami rindu mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami rindu mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Roh Kudus, Engkau berbicara dalam hati kami secara terus menerus Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ketika kami salah ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan. Ampuni kami ketika kami tanpa kami sadari kami berbuat dosa ya Tuhan. Kami terbatas dan penuh dengan kekurangan, tetapi kami punya Tuhan yang sempurna. Kami punya Tuhan yang penuh kasih. Kami punya Tuhan yang telah melakukan semuanya, menanggung semuanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Setiap hari Roh Kudus kami terus mau mengalami Engkau. Kami terus mau menyadari bahwa kami orang berdosa dan perlu anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah hati firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran di hidup kami, sehingga kami terus bertumbuh menjadi semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada announcer. Shalom teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan thank you Raymond buat firman yang luar biasa. Dan sekarang kita akan berdoa untuk persembahan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Raymond ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai Raymond ya Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah whatever mistakes that we have done Jesus, apapun kesalahan yang kami buat ya Tuhan, biarlah kami terus berlari terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus lari kepada Engkau, bukan lari dari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami juga terus melibatkan Engkau ya Tuhan dalam setiap hal, dalam setiap kehidupan dan aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami, atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui via transfer ke rekening atau melalui kantong kolekte yang akan diedarkan oleh tim Asyir. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama saya ingin welcome buat semua teman-teman, welcome baik teman-teman yang baru pertama kali hadir atau teman-teman yang sudah setia. Thank you for coming, dan besar harapan kami untuk mengenal kalian lebih lagi, dan besar harapan kami juga untuk kami welcome kalian untuk join bersama dengan kita. Oke. Nah, lalu sekedar mengingatkan kalau ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini dan disertai dengan ibadah Sunday School. Nah, lalu di hari Selasa ini kita akan ada Moment of Restoration yang akan diadakan secara onsite di tempat ini juga jam 19.30. Dan untuk hari Kamis kita akan ada KTB diadakan di 3 tempat, 2 di barat dan 1 di timur. Dan untuk hari Sabtunya kita akan ada Rise Up Community. Rise Up Community ini adalah nama lain dari KTB mahasiswa gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya teman mahasiswa gitu bisa di encourage, diajak join di Rise Up Community yang diadakan hari Sabtu jam 7 di tempat ini. Dan lalu kami segenap keluarga besar SAF Surabaya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menyumbangkan untuk sumbangannya dan juga partisipasi lainnya untuk misi dari STT Sati yang akan diadakan bulan Juni nanti. Dan sekedar mengingatkan hari ini deadline-nya ya. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Gen Z.
Dan saudara-saudara, saya juga senang pada kesempatan pagi hari ini ada kunjungan dari Pak Peter dan Ibu Marsha. Terima kasih ya. Kami berharap kalau belum menemukan tempat komunitas untuk bisa bertumbuh bersama-sama, bisa bersama-sama dengan kami ada di Surabaya Barat ini. Saudara-saudara, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita berpartisipasi dengan pekerjaan Tuhan melalui mission trip atau pelayanan misi yang diadakan oleh para mahasiswa Sati ya. Jadi mereka akan melayani pada bulan Juni sampai bulan Juli ke berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, kemudian Sulawesi, lalu kemudian bahkan sampai ke Papua, Timur Leste. Itu Timur Leste sudah luar negeri sekarang ya. Lalu ada ke Malaysia, dan juga untuk kali ini kami mengutus ke Kamboja, khususnya di daerah yang sedang viral beberapa waktu. Ada judi online di sana, saudara-saudara. Banyak orang Indonesia menjadi pekerja di sana, dan terakhir kira-kira berapa hari yang lalu ada kasus pengambilan organ tubuh ya. Dan mahasiswa yang kami utus ada 2 pria ke sana. Waktu mendengar itu agak bagaimana wajahnya begitu, tetapi saudara-saudara, kami sudah membuka atau ini kesempatan terbuka di mana di sana ada jiwa-jiwa. Jadi mereka hari Kamis ya kalau saya tidak salah, itu tanggal 1 Mei akan mengadakan basar, menjual baju pantas pakai. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Ada pertanyaan dari Wiang tadi malam, Pak Agus, apa itu cukup Pak Agus? Gitu ya. Saya bilang ya saya tidak tahu, kalau berdasarkan nominalnya ya begitu yang dijual, mungkin hanya berapa ya, menyumbang beberapa, tetapi itulah kerinduan karena kami berapa waktu yang lalu juga melakukan dan Tuhan cukupkan. Sebenarnya begini saudara-saudara, para mahasiswa ini diutus hanya one way saja sebenarnya. Diutus 1 kali jalan, pulangnya bagaimana? Beriman. Ya Raymond ya, 1 kali jalan. Dan puji Tuhannya selama ini memang pernah ada kasus-kasus tertentu. 1 kali mereka diutus ke Kalimantan, waktu pulang belum ada biaya saudara-saudara. Lalu Pak Gembala ini mengatakan, ayo kalian berdoa, ini ada cabai perlu dipanen, jual cabai. Bukan itu saja, uang belum cukup saudara-saudara. Ada pohon-pohon yang mereka harus tebang. Tapi ada salah satu pohon yang itu dikeramatkan oleh orang di situ, ditantang. Kalian berani nggak potong pohon ini? Lalu mahasiswa saat ini karena ya biasanya begitu, kalau di kampus diajar teori dan waktu di lapangan harus benar-benar praktek iman. Lalu mereka berdoa dan akhirnya potong pohon itu, pohon yang dikeramatkan untuk dijual saudara-saudara. Dan ketika sudah terpotong, penduduk melihat tidak terjadi apa-apa dengan para mahasiswa yang memotong pohon itu. Disitulah kesaksian mulai terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara hari ini ada yang mengumpulkan, ada beberapa waktu yang mengumpulkan, saya senang jemaat ISAF ikut ambil bagian. Walaupun saudara tidak harus pergi sulit-sulit ke tempat tersebut, tetapi dukungan saudara-saudara itu membuat mereka bisa pergi ke tempat tersebut. Amin saudara-saudara. Jadi kita bersyukur bersama-sama, kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini, dan juga bersyukur untuk sekolah minggu yang terus antusias. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang terus menabur benih buat anak-anak kita. Kiranya Tuhan juga memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Haleluya. 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 Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kekasih, rumah Tuhan adalah rumah yang paling aman.
untuk kita terbuka. Saya merasa firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua. Dan kesempatan sebelum sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita sekali lagi. Kiranya Tuhan menolong kita supaya Tuhan mengerjakan hidup kita. Dan melalui apa yang Tuhan kerjakan, saudara dan saya, seluruh kita semua adalah bukti dari kasih Allah kepada dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kita, bukan menjadi orang-orang yang suka menghakimi, bukan menjadi orang-orang yang suka merasa lebih benar daripada yang lain, tetapi menjadi orang-orang yang menyatakan kepanjangan kasih karunia Tuhan buat semua orang, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada hubungan-hubungan yang perlu dibereskan, ada pernyataan-pernyataan yang perlu kita sampaikan, minta maaf kepada satu dengan yang lain, biarlah roh Tuhan menolong kita untuk melakukannya, sehingga di dalamnya ada kemerdekaan, ada kebebasan di dalam Tuhan. Hubungan-hubungan dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan siang hari ini. Kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa menyembah Engkau, memuji Tuhan. Karena ada orang-orang yang untuk memuji dan menyembah Tuhan, mereka harus begitu membutuhkan usaha yang luar biasa. Bahkan mereka harus mengambil resiko. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kebebasan untuk menyembah dan memuji Engkau. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu yang ajaib. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong, agar setiap kami masing-masing bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami, anggota keluarga kami yang sakit ya Tuhan, kami minta supaya Tuhan Engkau menyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Injil-Mu yang telah membebaskan kami adalah Injil juga yang sanggup memberikan kami kesembuhan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong apabila ada di antara keluarga kami, orang tua, anak, atau kerabat kami yang sakit. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus Kristus menolong dan menyembuhkan mereka. Bahkan kalau ada di antara kami yang hari ini hadir dengan kondisi tubuh yang kurang sehat, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada di antara kami yang memulai usaha-usaha baru dalam beberapa waktu ini ya Tuhan, biarlah Tuhan itu adalah bagian dari pengabdian kami kepada Engkau ketika kami memulai usaha pekerjaan. Itu adalah kerinduan kami untuk melaluinya dunia dapat melihat bahwa berkat Tuhan mengalir melalui setiap kami. Kami diberkati untuk memberkati juga Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong kalau ada di antara kami jemaat Tuhan yang sedang mengandung ya Tuhan. Bahkan mereka juga sedang bersama-sama menggumuli untuk bisa diberikan keturunan ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau yang memberikan kesuburan, Engkau yang juga membuat setiap orang-orang percaya memiliki pengharapan di dalam Engkau. Biarlah keturunan yang Kau karuniakan di dalam kandungan setiap jemaat-Mu, Engkau berkati mereka. Janin yang ada di dalam kandungan mereka, Tuhan Engkau memberkati untuk dapat bertumbuh dengan sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan ada jemaat-Mu yang mungkin harus bed rest. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menghampiri mereka, Tuhan Engkau kuatkan kandungan mereka. Kami juga berdoa melalui itu semua hubungan suami istri mereka semakin dikuatkan dan diteguhkan. Demikian juga bagi kami yang sedang menanti-nantikan keturunan, biarlah Tuhan Engkau memberkati
Berkati Tuhan suami istri yang terus berharap kepada Engkau. Oh Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan ada hana-hana di rumah Tuhan, ada hana-hana di keluarga SAF ini, sehingga akan lahir Samuel-Samuel yang Kau percayakan kepada hana-hana yang sedang menantikan keturunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang 1 minggu ke depan, apapun yang kami lakukan di dalam perjalanan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah perjalananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu yang engkau bangun di dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu dan diberkatilah studimu dan segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dimanapun engkau berada Injil diberitakan. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semuanya. Yang percaya katakan amin, amin. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.